Di video kali ini saya akan mengatasi motor Supra X125 slip ya, meraung dan kendala endut-endutan ketika RPM rendah ataupun akselerasi. Langsung saja kita proses pembongkaran ya. Pertama-tama kita bongkar step menggunakan kunci 12, kemudian knalpot kunci 12 juga, kemudian engkol menggunakan kunci 12. Nah, setelah terlepas semua baru kita lepas bautnya ya. Sediakan wadah di bawah untuk penampungan oli. Gunakan kunci 8T ataupun 8 shock. Oke guys, langsung kita lepaskan. Nah, ini kondisinya. Kemudian kita lepaskan ya setut kopling otomatisnya. Sediakan kunci 8 untuk membuka baut ya, baut lotari ya guys. Ini baut lotari untuk penyaringan oli di sini ya guys. Nah, kita congkel tuh, di situ kotor banget. Pasti kotor, nanti kita bersihkan ya guys. Kemudian sediakan kunci 10T ataupun 10 shock untuk membuka per kopling. Bisa langsung ya guys, kalau misalkan gak dibuka bisa langsung, tapi kan kita mau ngecek kampas kopling, jadi kita buka bautnya ini. Dilepas di sini saja. Oke, semua per koplingnya sudah kita lepaskan guys. Kemudian sediakan obeng min, kita lepasin pengunci mur mahkotanya ya guys. Nah oke, setelah itu kita sediakan kunci mahkota tipe B ya. Yang depan yang besar, yang belakang yang kecil. Masukkan saja ke gigi 1 supaya nggak muter. Oke, sudah terlepas ya, sudah kendor dua-duanya guys. Langsung kita lepaskan secara bersama seperti ini guys. Nah oke, sambil kita lihat di sini bagian belakang, di sini ada bos ya. Nah di belakangnya ada ring. Oke, kita cek. Nah, ini untuk rumah kaki 4-nya bagus ya guys, masih bagus. Cuman ini kampas koplingnya sudah kering ya. Jadi itu yang menyebabkan slip. Kemudian yang menyebabkan gejala endut-endutan itu ketika akselerasi itu kampas ganda dan mangkoknya ini tuh. Mangkoknya sudah aus kena ya guys. Nah, nanti kita cek ya guys. Nah, guys, bisa kita lihat sendiri di sini untuk mangkoknya ini tuh. Lihat, dia udah mendem ya guys. Apa yang terjadi nanti kita bongkar saja. Nah oke, langsung kita buka sepinya ya. Sepinya kita lepas menggunakan obeng min. Kita congkel tapi jangan sampai mecelang ya guys. Kalau mecelang nanti hilang. Kalau nyarinya susah ya susah ya. Kalau yang mudah kalau ada stok. Oke, tinggal kita lepas platnya ini. Kemudian ada semacam per ya, per diafragma. Kemudian plat bawah kita lepaskan juga. Nah, setelah terlepas semua baru kita lepas semua saja. Caranya mudah, tinggal ketuk dikit aja perlahan di bagian tengah ini. Kampas ganda bisa naik semua tanpa harus mencopot bagian per dulu. Nah, bisa kita lihat sendiri di bagian sini ada permasalahan ya. Karet dampernya itu tidak menggunakan yang besi ataupun yang khusus motor ini ya. Ini kayaknya menggunakan khusus untuk motor matic ya, karet dampernya. Harusnya jangan guys. Nah oke, di bagian mangkoknya kita ganti ya guys. Mangkok ganti, kemudian kampas ganda juga kita ganti. Karena kampas ganda ini sudah tipis ya guys. Tuh bisa kita lihat sendiri. Yang lamanya udah tipis, kita ganti yang baru ya guys. Supaya ada performa lagi motornya. Oke, nah perhatikan nih, karet dampernya gunakan yang ada besi seperti ini. Dan gunakan juga yang bagus ya guys. Jangan yang murahan, supaya awet. Supaya nggak cepet keras ataupun gepeng. Oke, langsung kita pasangkan ya guys. Nah, pasangkan seperti ini. Semuanya kita urutin. Dan semua ini udah saya bersihkan semua ya guys. Dari kotoran-kotoran bekas gesekan kampas kopling. Nah, tuh di situ biasanya banyak. Sekarang udah bersih semua. Nah, sekarang tinggal kita pasang bagian per ya, per sentrinya. Untuk per sentrinya kita tetap masih menggunakan yang lama guys. Nah, oke, kita gunakan obeng min seperti ini ya, jara bolehlah apa saja untuk mencongkel memasangkan per sentrinya tersebut guys. Nah oke guys, setelah terpasang semua, nah kita pasang ya plat yang bawah, hati-hati jangan sampai terbalik. Kemudian pernya, kemudian plat atas, nah jangan sampai terbalik juga ya guys. Nah oke, kita masukkan ulang. Nah, pemasangan spinya yang tumpul di bawah ya guys, yang rata di atas. Tapi bolak-balik juga bebas sih, tidak ada permasalahan. Yang penting jangan sampai lepas aja, seperti itu. Kemudian sediakan tang saja guys untuk proses pemasangannya. Nah, untuk tutorialnya seperti itu guys. Nah, jadi ini ya penyebab endut-endutan. Nah, ini mangkoknya ya guys, kita ganti ya guys. Mangkoknya tuh, langsung kita pasang, kemudian press ataupun dipukul bebas lah ya paku kelingnya.
Nah nanti kita pasang paku keling, mau dipres mau dipukul itu bebas, terserah Anda semuanya. Yang penting presisi dan pas. Oke, langsung kita proses rakit guys. Kasih oli dulu ya semuanya. Semua udah kita bersihkan. Kemudian di sini ada semacam bos ya dari aluminium, itu untuk jalur oli. Kemudian pasang bos di belakang rumah kopling. Nah, kemudian kita pasang kampas koplingnya ya guys. Kampas koplingnya kita ganti yang baru. Sebelum dipasang kasih lumasi oli dulu. Kemudian silang seperti ini, kampas kopling, plat gesek, kampas kopling, plat gesek. Untuk penyimpanan plat gesek saya yang tajam menghadap keluar ya guys, menghadap keluar. Yang tumpul menghadap ke dalam. Yang penting rata semua. Oke, kemudian kita pasang tutupnya. Nah ada titik ya guys, perhatikan nih. Harus ketemu titik dan titik supaya pas ya, supaya klop PNP. Nah, perhatikan di sini ada titik ketemu dengan titik sejajar. Nah, seperti itu guys. Nah, supaya mudah saat proses pemasangannya, jadi kita langsung pasang dulu. Coba kasih dudukan ke mangkoknya ini untuk pemasangan per kopling ya. Jadi supaya mudah guys untuk proses pemasangannya. Nah, kita masukkan dulu. Nah, masukkan, kemudian langsung kita pasang per koplingnya. Nah, per koplingnya. Jadi tutorial ini simple, mudah guys. Nah, kemudian langsung kita pasang ya baut-bautnya dan dudukannya. Nah, kemudian langsung kita kencangkan di sini juga, di bawah juga. Ini posisi belum dipasang ring belakangnya ya, gampang ring mah. Yang penting kita kencangkan dulu aja ininya. Secukupnya saja, jangan terlalu kencang, dan proses pengencangannya harus secara silang ya guys. Rata, jangan satu-satu. Soalnya takut patah kalau satu-satu. Soalnya ini aluminium untuk dudukan bearingnya. Nah, setelah kita kencangkan secara rata ya, gak perlu kencang-kencang. Kemudian tinggal kita lepaskan lagi dari rumahnya dan sediakan ringnya. Nah, di belakang sini ada ring. Pasang langsung ya. Boleh dikasih oli supaya nempel ya. Soalnya nanti kalau pemasangan takut jatuh ke bawah. Nah, oke, untuk mangkok udah kita press. Kemudian ini di bagian ini ada coakan nih guys. Nah, coakan ini nih. Coakannya ketemu coakan, jadi diputar ke belakang gigi yang kecilnya ini ya. Nah, oke, kemudian pasang bosnya di situ, kemudian kasih oli di sini sambil kita cek jalur olinya ya guys. Nah, itu yang masuk ke stang sehar. Kemudian langsung kita pasang secara bersama ya, secara bersamaan. Nah, seperti ini guys. Nah, oke, secara bersama sambil diputar-putar, sambil ditekan sampai benar-benar masuk. Nah, oke, kemudian pasang ring polos ya, kemudian pasang murnya. Nah, kemudian langsung kita kencangkan saja di sini guys. Nah, kencangkan, oke, secukupnya. Kemudian putar-putar, dia berputar guys. Harus sampai berputar seperti itu ya. Kita kasih pelumasan di sini ya. Kemudian di bagian kampas otomatisnya kita kasih pelumasan. Dalam-dalamnya juga kita kasih guys. Oke, kemudian kita pasang ya. Tidak ada ring-ring lagi kecuali di Supra Pit New itu ada ring ya sebelum kampas ganda ini. Oke, langsung kita putar. Nah, kemudian pasang ring pengunci, kemudian ring outside, kemudian mur ya. Nah, langsung kita kencangkan pakai tangan dulu. Kemudian langsung kita kencangkan menggunakan impact ya, secukupnya saja ya guys. Nah, secukupnya saja. Oke, kemudian kita kunci ya, kunci supaya nggak kendor. Nah, satu aja kuncinya. Setelah itu ini ada packing ya guys, pasang packing, kertas, kemudian langsung kita pasang ya bautnya. Baut-bautnya kita kencangkan dulu menggunakan obeng. Nah, setelah rata baru kita kencangkan menggunakan kunci 8T. Untuk cara pengencangannya seperti ini ya. Ini tutorial simple dan mudah, pakai kunci 12 ring. Diganjelin seperti ini ya guys. Nah, boleh pakai impact, boleh pakai obeng ketok, banyak cara ya, semuanya juga bisa. Yang penting untuk pengencangannya jangan terlalu over karena ini baut kecil. Kalau nggak patah ya selek ya guys. Tapi gunakan manual ini lebih aman. Nah, oke, sudah terpasang, kita putar lagi, aman ya guys. Kita pasang bearingnya. Nah, harus sampai masuk bearingnya dulu ya, ketuk harus sampai masuk dan rata.
Kemudian pasang saringan olinya dulu. Nah, kemudian ini setutnya supaya nggak robah kita kasih setemplet, nggak bakalan kenapa-napa, nggak bakalan ngepek ya, sedikit aja. Oke, kita pasangkan dulu. Nah seperti ini. Kemudian setut bawah guys, setut bawah titik ketemu garis ya, harus sejajar, harus sampai sejajar. Nah setelah sejajar seperti ini udah masuk. Kemudian ini ada gotri, nah yang ada coakan keluar ya, dan ada per. Jangan sampai kebalik posisi ini guys, jangan sampai terbalik. Nah kita paskan di sini harus diam ya, posisinya diam, jangan sampai jatuh nanti ketika proses masang. Nah diam. Kemudian kita pasang packing, ada 2 buah pin dowel ya di blok tuh, jadi packingnya diem. Nah kemudian di bagian ini wiringnya kita kasih oli. Nah kasih oli langsung kita pasang guys. Nah kita pasangnya berhati-hati juga ya. Nah pelan-pelan masuk. Kemudian setelah pas tekan, udah plak langsung masuk ya. Kalau misalkan ada bunyi kelenteng berarti itu murag, jatuh ke bawah, harus dibongkar, dipastikan lagi. Kemudian tinggal kita pasang semua baut-bautnya ya, baut yang agak panjang disimpan di bagian pin dowel. Oke, kita kencangkan secara rata dan silang. Kemudian tinggal kita pasang knalpot, pasang engkol, pasang step, olinya dimasukin. Nah baru kita tes. Nah kita tes, oper gigi lancar ya, tidak perlu penyetelan kopling lagi. Kalau misalkan kurang kopling atau terlalu enggak ngopling, bisa disetel di bagian kanan. Jadi seperti itulah guys untuk tutorialnya ya.